Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fatih lima khalaqa khatim lima sabaq wa nasil haq ila haq wa hadi ila surat wa mustaqim wa ala sahbihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kembali di channel yang kecil ini, yang deso ini. Untuk saudara-saudaraku, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, diberikan keluasan rezeki yang cukup untuk orang ibadah, diberikan kesehatan, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang punya hajat moga dikabulkan Allah, yang sedang terlilit persoalan moga mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya. Saudara yang moga diridha Allah Subhanahu wa taala, saya melihat ada di YouTube itu oknum Habib yang menyatakan bahwa orang-orang yang mendukung atau membela nasab Alawi itulah ulama yang asli katanya. Hal mana itu dalam menanggapi yang pada sekarang ini, yaitu dari statement RSM, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, juga dari Dr. Fakhrul Razi, yaitu katanya dokter itu, juga yang lainnya lagi itu siapa itu, yang beliau itu benar-benar dengan semangatnya membela Ba'alawi dan menyatakan bahwa yang tidak membelanya atau memutuskan nasab Ba'alawi seperti Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu adalah dikatakan tukang fitnah, rasis dan sebagainya, yang sangat kita sayangkan daripada statement beliau ini adalah terkesan ya membabi buta, semena-mena itu ya, semena-mena. Padahal apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu adalah hanya mencari kebenaran daripada apa yang kita saksikan selama ini, bahwa banyak sekali oknum-oknum habaib yang merasa paling mulia, bahkan merendahkan ulama, yang mengaku cucu Nabi dan mengalir dalam dirinya darah Nabi SAW, tetapi perilakunya jauh sekali daripada tuntunan Kanjeng Nabi. Maka itulah layak dan wajarlah kemudian ada tanda tanya daripada umat, daripada rakyat atas kebenaran nasabnya bersambung atau tidaknya kepada Rasulullah SAW. Karena apabila hanya mengaku saja kemudian tidak tersambung, apalagi dengan menampakkan akhlak yang buruk, ya ini tidak bedanya justru merusak marwah kemuliaan kesucian Kanjeng Nabi SAW dan merusak kesucian Ahlul Bait, Zuriyah, dan para ulama yang selanjutnya juga secara tidak langsung akan merusak ya Islam itu sendiri ya. Sebab Islam rahmatan lil alamin kemudian dipraktekkan dengan cara kasar, caci maki, bahkan merendahkan kaum berilmu, itu jelas bertentangan dengan apa yang disampaikan dan dituntun oleh Islam. Nah, Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan ini ya, berjuang atas ya, tujuan membela, meluruskan, menjaga marwah kesucian Kanjeng Nabi Ahlul Bait Zuriyah dan
akidah Islam ya, yang apa namanya itu, yang akan dirusak oleh suatu kaum atau seseorang yang mengedepankan hawa nafsu, selalu mencatut membawa Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah hak ya setiap siapa saja, bukan saja Kiai Haji Imaduddin saja, tetapi seluruh umat dunia itu wajib untuk bereaksi, yang memberikan tanggapan atas apa yang dilihat ya, apa yang dinyatakan oleh Oknum Habib itu. Mengapa demikian ya? Karena kalau berbicara tentang Nabi Allah Muhammad SAW, berarti itu adalah seluruh ya umat Nabi berhak untuk memberikan tanggapan, memberikan komentar atas tujuan, yaitu menjaga kesucian, kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad dan kemuliaan Ahlul Baitnya, begitu ya. Tetapi oleh ketiga orang petinggi PBNU ini, apa yang dilakukan oleh Ki Haji Imad itu dikatakan sebagai fitnah. Ubaidillah difitnah. Mestinya tidak seperti itu ya, apa yang disampaikan itu ya, teliti lebih dulu itu kan, atau adakan basair lebih dulu, toh yang menyatakan itu adalah roh Islam, yang menisih ya atau yang menolak ketersambungan daripada Habib ke Rasulullah, nasabnya itu juga adalah pengurus daripada NU gitu loh. Jadi boleh dibilang satu keluarga. Kenapa harus ya saling unggul-unggulan, saling menjatuhkan gitu kan? Yang selama saya perhatikan Kiai Haji Imaduddin itu sangat elegan sekali, nggak pernah itu beliau itu nyangkut-nyangkut ke atas ya para sepuh petinggi PBNU, enggak gitu. Beliau hanya fokus pada penelitian, pada penyusunan kitab-kitab dan memberikan pencerahan kepada umat, sekaligus juga memberikan jawaban bagi orang-orang yang kontra atas tesisnya. Jadi selama ini saya kira Kiai Haji Imaduddin itu ya tetap menjaga akhlak mulianya untuk menyampaikan pencerahan kepada umat tanpa menyenggol-nyenggol para kiai-kiai, para sepuh-sepuh gitu, meskipun itu dipancing-pancing oleh para muhibbin pembela Ba'alawi ya, yang suka membanding-bandingkan atau membawa-bawa nama pembesar-pembesar ulama atau pembesar-pembesar PBNU dengan yang saya perhatikan sangat elegan sekali, sangat sopan sekali, sangat santun sekali ya. Kiai Haji Imaduddin itu kan memberikan jawaban dan penjelasan atau pencerahannya kepada orang-orang yang tidak setuju atas tesisnya ya. Dan apapun yang disampaikan Kiai atas jawaban bagi yang kontra Kiai Imaduddin itu saya kira sangat bagus ya, sangat beretika, sangat menjaga adab. Tetapi justru malah orang-orang yang menanggapi ya tesis Kiai Imaduddin, ini yang kontra, maksud saya itu malah justru ini terkadang sangat nggak elok lah untuk dikatakan ya, yang seolah-olah itu sudah kehabisan hujah, sehingga yang diserang adalah personal ya, bahwa beliau itu adalah mantan daripada calon bupati yang gagal, bahwa beliau itu adalah Kiai anyar-anyaran gitu kan ya. Kalau emang Kiai anyar, mengapa kalau beliau itu benar ya, mengapa kita tidak dukung kan ya? Meskipun itu kiai yang sepuh, kiai yang lawas sekalipun gitu ya, atau terkenal ya, kealiman sekalipun, kalau
mereka-mereka keliru gitu kan, ya saya kira ya tidaklah kita patut untuk kita ikuti gitu kan. Yang kita muliakan itu bukanlah atas dasar mereka itu siapa ya, tapi bagaimana sikapnya, bagaimana perkataannya itu, ngademin umat enggak gitu loh, menyelesaikan persoalan enggak gitu kan, mencerahkan enggak gitu kan, merukunkan enggak, mempersatukan enggak gitu. Kalau tidak seperti itu ya, siapapun dia, meskipun itu ulama yang punya pondok ribuan, punya santri, punya pengikut jutaan itu ya, ya kalau tidak mengarah ke situ, bahkan semena-mena itu menyampaikan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah, provokatif, ya kita tinggalkan, itu wajib gitu loh. Jadi tidaklah boleh kita itu menilai ya apa latar belakang mereka, gelar apa, dan nasabnya itu dari mana. Yang terpenting itu bagaimana sikapnya itu, manfaat gak, mencerahkan gak, mencerdaskan gak gitu, dalam kebenaran enggak gitu. Meskipun itu orang kecil, apalagi Kiai Haji Ahmaduddin yang jelas-jelas itu adalah seorang alim yang alama, yang tesisnya itu satu orang saja mampu menggoncang bukan hanya ulama-ulama atau warga Nusantara, tetapi menggoncang dunia. Dan sampai sekarang belum ada secara langsung itu bisa membantah tesisnya Kiai Haji Ahmaduddin, melainkan hanya narasi-narasi saja, kebencian justru ya, fitnah justru. Jadi ini kadang-kadang kita melihat sesuatu amat sangat terbalik gitu. Yang fitnah siapa, yang memecah belah siapa gitu kan, yang memprovokasi siapa, semuanya itu seolah diarahkan kepada Kiai Haji Ahmaduddin dan kawan-kawan. Padahal Kiai Haji Ahmaduddin kan itu justru ya bangkit atas dasar sebab itu adanya oknum-oknum yang akhlaknya jauh daripada tuntunan Kanjeng Nabi, yang mengaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, yang mengaku-ngaku dalam diri ada darah Kanjeng Nabi, tapi akhlaknya buruk. Jadi Kiai Haji Ahmaduddin dan kawan-kawan itu ya tidak ada sama sekali kebencian terhadap suriah Nabi, tidak ada tujuan memecah belah, justru mempersatukan supaya jangan sampai ya di antara umat Islam itu yang satu membela kaum yang lain, yang satu membela yang lainnya itu kan, dengan hujah yang saling berselisih, kemudian menjadi gesekan-gesekan yang tidak baik gitu ya. Nah, mari gitu kan, untuk satukan kita kembali kepada ajaran-ajaran murni dari Kanjeng Nabi, daripada ulama, daripada waris songo gitu ya, dan sekaligus juga menjaga leluhur ya, warisan leluhur kita bersama gitu loh. Dan mari kita juga mengganduli gitulah, sarung gitulah para ulama-ulama Nusantara yang selama ini mengajar kita untuk selalu ya bersikap tawadhu gitu kan, mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap tingkah atau dalam setiap apa yang kita lakukan itu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ulama-ulama yang dikatakan oleh oknum ya Habib itu bahwa siapa yang membelanya itulah ulama yang benar, dan ulama yang tidak membela bahkan memutuskan nasab Alawi itu adalah ulama abal-abal, yang tentunya ini secara langsung ditunjukkan pada Kiai Haji Ahmaduddin dan ulama-ulama yang mendukungnya ya, dan yang dipuji ya, yang dikatakan ulama asli adalah ulama-ulama yang mendukung membela Pak Alawi itu kan. Nah, jadi hal ini perlu kita luruskan ya, pandangan supaya umat juga jangan tersesat, karena ulama itu nggak sembarangan ya. Idrakul lisai ya, tujuan ilmu itu kan untuk mengetahui sesuatu apa saja bil yakin alam bila hakikat al yakin wal ma'rifat. Jadi ulama itu adalah luas ilmunya, pengetahuannya itu bukan sekedar kulit tetapi juga daging ya.
ibarat pohon itu kita tahu bahwa nama pohon itu apa, batangnya juga mengerti hikmahnya, ya akarnya juga bisa mengupas hikmahnya, juga bisa mengupas hikmah daripada batang daun sampai buahnya. Ya, itulah ulama terhadap ilmu, bukan hanya yang masuk dalam logika saja, tetapi juga dalam hatinya, karena Allah menciptakan manusia itu ada 4 mata, yaitu 2 mata di kepala, ya, untuk menanggapi, untuk memahami hal-hal yang bersifat logika, ya, bersifat musyahadah yang tersaksikan, dan ada juga itu 2 mata yang ada di hati untuk menyaksikan, menerima kabar-kabar informasi agama yang bersifat khobiah. Tentu saja dibutuhkan ilmu mukasyafah, ya. Dari sini ilmu mukasyafah akan menuntun kita sehingga kita menjadi basyirah, menjadi mukasyif, ru'yah, ya. Kemudian kita gamblang akan mana yang hak dan mana batil atas dasar penglihatan mata kepala dan mata hati, gitu ya saudara. Jadi ulama itu nggak sembarangan, di samping paham pada fan-fan semua ilmu agama, ya, bukan hanya satu fan saja, misalkan paham pada ilmu fikih saja tidak, tetapi juga mereka adalah paham terhadap fan-fan lain, yaitu ilmu tauhidnya, ilmu Al-Quran dan hadisnya, ya, terhadap ilmu-ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah, ya, seperti faraid atau ilmu-ilmu yang lain, ya. Itu kepahamannya luas itu, ya, bukan cuma mengandalkan apa namanya kata-kata, tapi hasil dari istidlal, yaitu pengkajian yang langsung mengaji pada seorang yang luas lagi, pada ulama yang alim lagi sampai bersanad. Itulah, ya, ulama itu juga punya watak dan karakter, yaitu sebagaimana huruf yang ada ain, lam, mim, ail, liyin, yaitu luhur, ya, atau diluhurkan. Luhur dalam arti himmahnya hanya kepada Allah, luhur dalam arti derajat yang diangkat oleh Allah. Latifun, lam, lutfun, lutfun itu lembut, lembut itu bermakna bijaksana, adil. Jadi atas hatinya yang adil dan bijaksana itulah beliau, ya, para ulama itu tidak akan asal muni, ya, asal undu, berbicara atas dasar kajian, atas dasar pertimbangan, ya, kemaslahatan umat. Kemudian mulkun itu mampu manajemen, artinya itu meraja, ya, meraja artinya mampu akan mengkontrol, ya, mengkontrol kemauan hawa nafsunya untuk kepentingan-kepentingan akhirat, kepentingan agama, bukan hanya kepentingan dunia, gitu, ya. Maka dari situ juga seorang ulama itu biasanya itu di samping mengetahui makna-makna yang terkandung, tetapi juga dibutuhkan adanya pengalaman atau keilmuan yang sangat lembut, yaitu seperti khotir Rahmani, khotir Malaki, ya, khotir Syaitoni, itu harus paham getaran-getaran hati itu loh, ya, sehingga apa yang keluar daripada lisannya itu akan membuatnya manfaat, itu, ya. Qad aflaha man zaka, maka dikatakanlah sungguh untung orang yang hatinya suci, ya, hatinya bersih daripada penyakit-penyakit, yang selalu menjaga hatinya, gitu, ya. Maka dari itulah, ya, kecerdasan itu bukan beratas dasar profesi, gelar, tetapi atas dasar kebersihan hati. Jadi ulama itu yang mampu, ya, menjadikan penerus sebagaimana visi tugasnya, ya, pewaris para nabi, ya, ulama warasul anbiya, ya, yaitu yang menjadi tauladan akhlakul karimah, yang menyebarkan kasih sayang, gitu kan, yang seperti itu kan, menyebar kasih sayang, menyampaikan ilmu-ilmu yang jelas, gitu, ya, yang jelas untuk memperkuat ketauhidan keimanan di dada kita, gitu, ya. Dan dalam perilaku lahirnya
seorang ulama satu hal ini, ya, mereka harus mampu itu menjaga persatuan umat. Bahkan yang berselisih itu fungsi ulama harus bisa mendamaikan, gitu. Fungsi ulama juga harus memberikan, ya, ajaran sifat parah kepada umatnya, sehingga berhati-hati dalam sikap, dalam ibadah yang harus disertai ilmu, itu ya, disertai. Dan ulama harus memberikan pencerahan ilmu bagaimana menata ibadah dan muamalah, kan seperti itu ya. Di samping itu juga harus menyampaikan hal-hal yang bersifat motivasi, ya, semangat untuk tetap dalam sabilul huda, ya, dalam jalan petunjuk Allah meskipun dalam kondisi apapun, itu ya, sehingga umat menjadi selalu tegar, gitu ya. Kemudian wa'tasimu bihablillah, harus anjurkan untuk kebersatuan, bukan untuk perpecahan, gitu ya. Ya, wara ini zuhud, ya, pinter, itu syarat utama daripada ulama, ya. Jadi tidak asal apa yang disampaikan oleh oknum itu bahwa ulama itu adalah yang asli membela Ba'alawi, yang tidak membela Ba'alawi, ya, itu adalah ulama abal. Itu salah besar seperti itu. Itu pandangan dan kesimpulan dan pendapat hanya hawa nafsu yang sangat sekali kuat, ya, sekali itu sifat egoistisnya terhadap diri dan kalangannya yang tidak mau, ya, dilihat kelemahannya hanya dilihat dari segi baiknya, tetapi tingkah lakunya itu, ya, tidak bisa terjaga pada kebaikan saja. Bahkan banyak sekali, ya, menampakkan kesombongannya. Jadi sekali lagi, innama ibadir ulama, ya, angin pemestine, ya, hanya ulama yang bisa menuntun dirinya untuk menjadi orang yang takwa dan umatnya menjadi takwa, bukan ulama yang kemudian tidak bisa, ya, mendamaikan yang berselisih, bukan, malah memicu daripada perselisihan kedua pihak, memicu menambahkan panas itu yang menggoreng. Ini ulama-ulama macam ini nih yang tidak layak untuk diikuti, ya. Ya, sekali lagi, ciri khas ulama itu adalah yang mampu mendamaikan bagi kedua pihak yang berselisih. Kalau dia hanya bisa membela kebenaran, ya, yang satu, kebenaran yang diabaikan, itulah ulama-ulama yang saya kira nggak pantas untuk diikuti. Demikian kurang lebihnya atas ngawurnya apa yang saya sampaikan ini, ya, atas banyaknya salah yang apa saya sampaikan ini, mohon maaf. Dalam keadaan baru sembuh dari sakit, ya, baru bisa saya bicara langsung, ya, dengan para muhibbin, meskipun lewat media sosial ini. Mudah-mudahan kita akan terjalin kesatuan persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, sehingga kita, ya, dan seluruh rakyat, seluruh umat Nusantara tetap bersatu dalam sabilul huda, atas petunjuk Allah dan jalan Allah, sehingga mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan selalu dalam berkah Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.